karena kita semua sehat dan bisa hadir di sekolah seperti biasa untuk melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Karena segala sesuatu yang diawali dengan doa yang baik, maka hasilnya insya Allah akan senantiasa berkah. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin temannya dulu untuk berdoa. Silakan. Gurunya itu siap. Untuk kita belajar, mari kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah bersedia memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ishak, Bu. Ishak, kenapa Ishak? Sakit, Bu. Kasihan padahal kemarin masih hadir ya? Iya, Bu. Jadi kita sama-sama berdoa semoga Ishak lekas sembuh. Amin. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan diperhatikan dulu di keadaan di sekitar kalian. Kalau ada sampah mohon dipungut dulu ya. Oh tidak ada. Sudah bersih ya karena kalian tadi pagi menyapu. Nah, terima kasih karena sudah menjaga kebersihan kelas kita. Nah, sekarang Ibu akan bertanya atau mengecek. Ada tidak yang masih ingat apa pembelajaran kita yang kemarin? Saya, Bu. Oke, Nur Madina. Itu kapal selam, Bu. Kapal Benda tenggelam dan benda terapung. kapal selam, kemudian ada benda tenggelam dan benda terapung. Ada yang lain? Oke, seperti silakan. Hukum Archimedes. Nah, masih ada yang ingat bagaimana bunyinya itu hukum Archimedes? Oke, silakan Rizna. Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya ke atas atau gaya api yang besarnya sama dengan berat tidak yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, tepat sekali ya jawabannya. Nah, sebelumnya berikan aplaus dulu untuk semua temannya tadi yang menjawab. Jadi, tepat sekali bahwa gaya Archimedes atau hukum Archimedes itu adalah berbunyi sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu adalah bunyi hukum Archimedes. Nah, terkait dengan materi yang kemarin, itu masih berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi materi kita untuk hari ini itu adalah gejala kapilaritas. Jadi ini masih fluida statik juga atau fluida yang diam. Jadi ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kapilaritas melalui bantuan media video dan hangout. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik mampu merancang percobaan kapilaritas. Yang keempat adalah peserta didik mampu menampilkan hasil percobaan gejala kapilaritas. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya intinya itu adalah Ibu akan memberikan sebuah masalah dan masalah itu akan dipecahkan dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke? Jadi Ibu akan menampilkan sebuah video
video yang berhubungan dengan kapilaritas. Kemudian Ibu akan membagikan handout atau bahan bacaan. Bahan bacaannya itu yang Ibu kirimkan tadi malam di grupnya ya. Ibu akan bagikan dulu handoutnya. Jadi di dalam handoutnya itu sudah lengkap materi kita untuk hari ini. Dan kemudian videonya juga akan Ibu tampilkan di depan. Sudah ya? Jadi videonya sudah selesai dan setelah menonton video tadi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Atau apa yang kalian pikirkan setelah menonton videonya? Ada yang bisa? Oke, silakan Tasya. Dinding bocor. Ada yang lain? Oke, silakan Arfa. Rembesan hujan. Jadi di video tadi itu adalah sebuah dinding yang bocor karena rembesan air hujan. Nah, pertanyaannya Ibu, kenapa bisa dalam dindingnya tersebut bisa merembes air hujan? Padahal temboknya kan tebal. Kenapa bisa merembes? Oh iya, silakan Nur Halifah. Karena dinding menyerap air kalau hujan dinding menyerap air. Oke, jadi jawaban teman-teman yang tadi itu betul semua. Nah, untuk menyemangati sebelum kita memulai pembelajaran, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Salut. Salut, salut. Salut. Jadi, saya ulangi. Jadi, karena kayak tegang-tegang tadi menonton video, jadi untuk menyemarakkan lagi suasananya, kita kasih semangat lagi ya. Jadi, dalam video tadi itu adalah sebuah dinding yang bocor. Sudah betul tadi yang dikatakan temannya bahwa sebuah dinding yang bocor karena rembesan air hujan. Rembesan air hujannya karena dindingnya bocor karena air hujan yang menyerap ke dalam dinding. Nah, ini erat kaitannya dengan kapilaritas. Jadi, ini bisa dijelaskan dengan konsep kapilaritas. Nah, kapilaritas itu adalah kemampuan suatu bahan untuk menyerap atau menyerap air yang menampung padanya seperti air hujan. Jadi kemampuan dindingnya tadi untuk menyerap air hujan itu adalah konsepnya kapilaritas. Jadi kapilaritas adalah kemampuan suatu material untuk menyerap dan mengangkat air melalui pori-porinya. Jadi dinding yang bocor itu melalui pori-pori. Jadi melalui pori-pori itu airnya bisa meresap ke dalam. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang pasti kalian semakin penasaran apa itu sebenarnya kapilaritas. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok. Oke? Nama-nama kelompoknya sudah dilihat di grup WA tadi malam? Ya. Sudah. Nah, sekarang bagaimana tempat duduknya sudah diatur? Sudah, Bu. Oh, jadi sekarang kalian sudah duduk berdasarkan teman kelompoknya? Ya, Bu. Kalian sudah duduk bersama dengan teman kelompoknya, maka Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi dalam LKPD ini berisi langkah kerja yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini. Oke? Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita akan melakukan praktikum. Praktikumnya itu tujuan dari praktikum kita itu adalah untuk menerapkan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamati air yang berjalan di tisu. Oke? Nah, sekarang Ibu bagi dulu LKPD-nya. Jadi kalian harus berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan LKPD tersebut atau lembar kerja yang dibagikan tadi.
Nah, kemudian dalam satu kelompok itu semua harus aktif ya, jangan satu orang saja yang kerja. Jadi semua dalam satu kelompok itu harus aktif berdiskusi dalam satu kelompoknya dan setelah diskusinya selesai, sebentar akan ditampilkan di depan untuk dipresentasikan hasil praktikumnya atau hasil kerja di LKPD-nya. Seperti itu ya. Sudah dipahami apa yang harus dikerjakan? Oke. Jadi waktu untuk mengerjakan LKPD-nya itu saya kasih waktu sebanyak 35 menit. 35 menit, lumayan lama waktunya. Nah, kemudian sebelumnya Ibu akan memperlihatkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada wadah. Wadah ini yang akan kita isi air, ya. Nah, kemudian di sini ada pewarna. Pewarnanya di sini ada 3 macam yang Ibu siapkan. Kemudian di sini ada sendok sebagai pengaduknya. Nah, kemudian ada tisu. Jadi bahan utamanya di sini adalah tisu. Jadi kita akan mengalirkan air melalui tisu. Oke? Nah, untuk mengefisienkan waktu silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil alat dan bahannya. Jadi waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sisa 10 menit ya. Oke, karena waktu diskusi sudah selesai ya. Karena waktu diskusi untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Bagaimana praktikumnya? Berhasil semua? Ya, Bu. Airnya bisa mengalir melalui tisu. Jadi sekarang kita sudah bisa memahami bahwa air itu tidak mengalir hanya pakai mesin air saja. Jadi melalui tisu bisa mengalir karena airnya menyerap ke dalam tisu dan mengalir seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan memilih perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi Ibu pilih secara acak ya. Kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil praktikumnya. Berdiri saja di tempat duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kerja percobaan kapilaritas. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa air dapat naik melalui tisu tersebut. Karena air dapat naik melalui tisu karena adanya gaya tarik menarik antara molekul air dan serat tisu. Ini dikarenakan adanya kapilaritas. Kedua, bagaimana pengaruh diameter serat tisu terhadap tinggi air yang naik dalam tisu? Semakin kecil diameter serat tisu, semakin tinggi air dapat naik karena kapilaritas akan lebih efisien. Sejalan dengan prinsip kapilaritas yaitu gaya tarik menarik antara molekul air dan serat tisu dapat mengatasi gaya gravitasi. 3. Setelah melakukan praktikum sederhana ini, bagaimana hubungan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, praktikum kapilaritas mengamati air yang berjalan di tisu memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kapilaritas tersebut dapat ditemui pada pergerakan air
pada tanaman dari akar menuju daun dan bagian atas tanaman. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa kapilaritas mempengaruhi penyerapan cairan, yaitu kemampuan suatu bahan menyerap dan mengangkat cairan melalui serat-serat dapat diamati dengan air, dapat menyerap dan bergerak melalui serat tisu, bahkan melawan gravitasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penampilan yang sangat luar biasa, bagus sekali dari kelompok 2. Oke, sekarang kita berikan dulu tepuk salut untuk kelompok 2. Oke, terima kasih penampilan dari kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan, siapa yang bisa angkat tangan? Dari kelompok mana? Saya Oke, dari kelompok. Yuniati dari kelompok 1. Oke, silakan. Izin menanggapi. Kapilaritas itu mempengaruhi penyerapan cairan, yaitu kemampuan suatu bahan menyerap dan mengangkat cairan melalui serat-serat dapat diamati pada percobaan air yang mengalir di tisu tadi. Oke. Jadi tepat sekali ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dong. Jadi sudah tepat sekali yang dikatakan temannya tadi. Jadi berdasarkan dari hasil dari kelompok 2 bahwa airnya itu bisa mengalir melalui tisu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena adanya pengaruh kapilaritas. Jadi kapilaritas itu mempengaruhi penyerapan cairan, yaitu kemampuan suatu bahan untuk menyerap dan mengangkat cairan melalui serat-seratnya. Jadi dapat diamati pada tisu tadi. Air mengalir melalui tisu. Jadi tisu yang dialirkan ke warna yang berwarna merah mengalir berwarna merah, kemudian yang warna biru juga seperti itu. Yang warna lainnya juga seperti itu ya. Bisa dipahami? Jadi sekarang kita sudah paham bahwa konsep kapilaritas itu peristiwa penyerapan air, yaitu kemampuan suatu bahan untuk menyerap air melalui serat-seratnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang kalau sudah jelas, berarti Ibu akan, giliran Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau kuis. Jadi, yang bisa menjawab silahkan mengangkat tangannya. Yang bisa menjawab ini ada di levelnya dari Ibu. Oke? Nah, pertanyaannya itu adalah ini. Pertanyaannya adalah, berdasarkan apa yang telah kita lakukan pada hari ini atau apa yang kita lakukan dalam praktikum tadi, apa kira-kira manfaat dan kerugian dari kapilaritas? Siapa yang bisa? Oke, silakan Rahma. Nah, manfaat kapilaritas ada beberapa, yaitu manfaat pada manusia. Hemoglobin akan mengambil suatu oksigen dari paru-paru dan akan dilepas pada sel darah merah melalui pembuluh kapiler. Nah, manfaat pada tumbuhan, rambut akar batang tumbuhan terdiri dari pembuluh kapiler, sehingga air dan zat hara dari dalam tanah akan naik menuju batang dahan dan ranting pohon. Nah, pada ikan, filamen pada pembuluh darah insan yang mengandung pembuluh kapiler memudahkan satu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian dari terima kasih. Oh, itu manfaatnya. Kalau kerugiannya siapa yang bisa? Dan Oke, silakan Abdul. ada pun kerugian dari kapilaritas. 1. Dinding rumah akan rusak karena pori-pori dinding menyerap air dalam tanah. 2. Lumut yang menempel pada sebuah dinding. 3. Cat pada dinding rumah menjadi rusak karena adanya air yang diserap oleh dinding.
Oke, jadi tepat sekali jawabannya ya. Nah, berikan aplaus untuk kedua temannya dulu. Jadi jawabannya sudah tepat sekali bahwa manfaat dan kerugian dari kapilaritas. Jadi manfaat dari kapilaritas itu ada beberapa. Yang pertama, manfaatnya pada manusia. Pada manusia itu hemoglobin akan mengambil suatu oksigen dari paru-paru dan akan dilepaskan pada saat sel darah merah melewati pembuluh kapiler. Selanjutnya, manfaatnya pada tumbuhan. Jadi manfaatnya pada tumbuhan itu adalah rambut, akar, dan batang tumbuhan terdiri dari pembuluh kapiler, sehingga air dan zat hara yang ada di dalam akar itu akan naik menuju batang, dahan, dan ranting tumbuhan. Selanjutnya manfaatnya kepada apa yang terakhir, kepada ikan ya. Manfaatnya pada ikan yaitu filamen pada pembuluh darah insan yang mengandung pembuluh kapiler untuk memudahkan suatu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kerugian dari kapilaritas itu adalah yang pertama adalah dinding bocor. Dinding bocor karena apa? Karena pori-pori dinding ini menyerap air dari dalam tanah. Selanjutnya ada lumut yang menempel pada sebuah dinding. Nah, kemudian yang ketiga, cat pada dinding rumah menjadi rusak itu dikarenakan adanya air yang diserap oleh dinding. Jadi itu adalah manfaat dan kerugian dari kapilaritas. Nah, sekarang dari hasil pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi pertanyaan? Atau ada yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Suci. Dari kelompok mana nih Suci? Oke, silakan Suci. Jadi Suci akan menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari awal sampai yang terakhir ini ya. Silakan Suci. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa kapilaritas itu adalah kenaikan atau penurunan zat cair di mana pada pipa kapiler disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa kapilaritas itu sendiri. Nah, mempunyai kegunaan atau manfaat dan juga mempunyai kerugian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Oke, kesimpulan yang sangat bagus sekali ya. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Suci. Silakan berikan tepuk salut untuk Suci. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi tepat sekali yang dikatakan Suci tadi bahwa kapilaritas itu adalah kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler yang disebabkan oleh adanya tegangan permukaan. Nah, kemudian dari kapilaritas itu saya ulangi lagi bahwa kapilaritas itu mempunyai kerugian dan mempunyai manfaat. Manfaatnya itu sudah disebutkan tadi oleh temannya. Manfaat dan kerugiannya sudah disebutkan dan saya mau tanya, berarti yang di video tadi itu manfaat atau kerugian dari kapilaritas? Kerugiannya dinding yang bocor. Dinding yang bocor itu termasuk kerugian dari kapilaritas. Jadi untuk menangani hal tersebut kita pintar-pintar bagaimana mencari dampak dan apa solusinya. Jadi ketika dinding bocor, bagaimana kira-kira cara membuat dinding yang lebih awet lagi supaya airnya itu tidak merembes ke dalam rumah, seperti itu ya, supaya airnya tidak meresap ke dalam dinding dan menjadi bocor atau
menjadi lembab. Jadi penyebabnya itu ada beberapa ya. Penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah dindingnya lembab, ya. Kemudian ketekanan pada saat pembuatan dindingnya. Jadi itu ya. Jadi salah satu solusinya adalah banyak solusinya dengan cara mengecat dengan baik atau seperti itu ya. Nah kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, jadi sebelum saat Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi seperti biasa, tugasnya itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke? Ya, Bu. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Oke, tugasnya Ibu bagikan dulu. Jadi tugasnya ini silakan dikerja di rumahnya dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Tugasnya itu materi, tugasnya itu ada literasi yang harus dibaca. Jadi literasi yang di depan itu berhubungan dengan soal yang ada di belakangnya. Jadi silakan dibaca dan untuk melengkapi dari literasi yang ada bisa menggunakan handout yang ada di depannya tadi, yang Ibu bagikan tadi di awal pembelajaran. Oke? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian ya. Ya, Bu. Cukup sekian. Dan sebelum saya mengakhiri, saya punya satu lembaran lagi. Tapi lembarannya ini harus dikerjakan di sini. Lembarannya itu adalah berisi cuma di checklist saja, cuma ditulis nama di depan. Jadi untuk lembar ini dia tidak mempengaruhi nilai kalian. Jadi silakan dijawab saja sesuai dengan apa yang ada di hati nurani kalian. Silakan checklist sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Seperti itu ya. Jadi ini mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah sebelumnya saya membagikan ini, saya mau tanya bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah belajar dengan menggunakan metode pembelajaran ini? Suka atau tidak? Suka. Suka ya? Oh, berarti di pertemuan berikutnya bisa dilanjut dengan menggunakan model pembelajaran ini ya. Jadi untuk lebih lengkapnya Ibu mohon diisi juga ini lembar checklistnya. Jadi di checklist saja, jangan lupa ditulis namanya. Ini dikumpulnya mak kalau tugasnya nanti. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Jadi semoga kita tetap sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Jadi semoga kita sehat selalu, semangat kita tidak luntur sampai kita mengikuti ujian semester nanti. Oke? Jadi jangan lupa tetap bersemangat belajar dan belajar. Oke? Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.